Oke teman-teman, kali ini kita bakalan belajar lagi cara kerja dari SCC yang non tracking atau biasa juga kita sebut sebagai SCC PWM. Kita baca dulu di sini. Sering kita kenal sebagai SCC PWM, kalau saya itu menyebutnya SCC non tracking. Cara kerja dari SCC ini sederhana sekali, bahkan mirip seperti power amplifier. SCC berbasis PWM biasanya disetting berdasarkan limit tertinggi arus yang dapat mengalir. Ada SCC yang 10 ampere, 20 ampere, 40 ampere. Nah, ampere yang di sini disebut itu adalah maksimum power yang dapat dialirkan oleh SCC tersebut. Besar atau kecilnya jumlah arus yang mengalir tergantung dari jumlah MOSFET yang dipasang paralel pada rangkaian. Makin banyak MOSFET-nya, makin besar arus yang mengalir pada SCC tersebut. Tapi resikonya juga lebih besar. Nanti saya bakalan sebutkan apa itu resikonya. Cara kerja SCC non-tracking. SCC ini bekerja dengan mengontrol MOSFET secara langsung oleh sebuah controller. Controller dan PWM membangkitkan osilasi gelombang frekuensi dan mengatur duty cycle-nya untuk menghidupkan dan mematikan transistor MOSFET dalam satu waktu. Semakin tinggi frekuensi, semakin besar arus yang mengalir. Makin rendah dan makin kecil juga arus yang akan mengalir. Jadi duty cycle-nya itu lama, durasi waktu transistornya hidup, PS transistornya mati itu diatur dengan sebuah frekuensi ya. Gelombang frekuensi mati hidup yang biasanya kita sebut sebagai PWM. Nah, ini kita baca terlebih dahulu ya. SCC non-tracking tidak menurunkan tegangan panel surya dengan induktor koil, tetapi bebanlah yang memaksa tegangan panel surya jadi turun mengikuti titik kerja tegangan beban. Nah, kerja tegangan beban ini kalau kita pakai panel surya yang tegangannya lebih tinggi, maka tegangan akan turun jauh sekali di bawah titik MPP. Kalau kita pakai tegangan panel yang agak sedikit lebih tinggi dari beban, misalnya 18 volt untuk bebannya DC 15 volt, itu biasanya turunnya lebih kecil sehingga efisiensinya lebih besar. Tak heran kalau kita bisa panen lebih banyak kalau tegangannya itu hampir setara, dimana tegangan panel agak tinggi sedikit tapi tidak terlalu jauh dari titik beban. Oke, kita baca lagi. Arus yang mengalir atau disebut juga dengan output dari panel surya ke SCC biasanya akan lebih tinggi dan tegangannya akan turun jauh di bawah titik MPP. MPP itu maksudnya maksimum power point atau PMP yang mendekati titik tegangan beban. Jadi tegangannya turun banget menyentuh tegangan beban. Misalnya baterainya itu LiPo 4 kan, tegangan penuhnya itu 14,2, maka dia bakalan turun ke 14,2. Konsekuensinya, di sini ada sebuah konsekuensi apabila kita menggunakan SCC yang non tracking. Efisiensi SCC PWM non tracking itu bisa 50 sampai 70%. Kenapa saya sebut bisa 50 sampai 70%? Karena SCC ini membuat tegangan output dari panel surya itu dapat turun signifikan. Dan kenapa bisa 70%? Terkadang kombinasi panel yang tegangannya itu hampir 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 nggak nggak terlalu jauh dari tegangan beban, dia bisa lebih efisien. Gitu kan? Jadi 50 sampai dengan 70%. Kehilangan daya yang kedua, kehilangan daya dalam perjalanan jauh lebih tinggi. Nah, mungkin kalian pernah merasain kabel panas. Nah, kabel panel panas itu karena arusnya itu jauh lebih tinggi sementara tegangannya lebih rendah. Seperti karakteristik panel itu kalau tegangannya turun maka arusnya tinggi. Makin jauh tegangan turun makin gede arusnya. Yang nomor 3, pada susunan panel surya tertentu arus tinggi dapat menyebabkan kabel panas. Nah, ini konsekuensinya. Kalau kalian memparalel lebih dari satu panel terus kalian sampai arus 40 ampere gitu, kalian pakai SCC PWM, kabelnya masih kabel sembarangan yang 2,5 mm, itu bisanya bakalan panas kabelnya.
Dan juga titik-titik di sambungan itu biasanya bakalan lebih panas karena di situ ada resistansi di mana kabel tuh nggak terhubung secara sempurna. Oke, nomor 4, efisiensi akan meningkat apabila tegangan PMP output panel agak tinggi berada di dekat titik tegangan beban. Nah, jadi efisiensinya meningkat kalau PMP panelnya itu hampir sama dengan tegangan beban, tapi lebih tinggi sedikit, bukan lebih rendah ya. Jadi misalnya kalau tegangan bebannya 14,5, kalau tegangan panelnya 18, itu efisiensinya jauh lebih tinggi. Gak heran juga kita bisa merasakan bahwa produksinya itu jauh lebih tinggi banget. Dan kita bakalan menganggap kalau SCC ini lebih lebih baik daripada MPPT. Padahal konfigurasi kita itu hampir mendekati titik maksimum poin ya. Oke, sekarang kita lihat pada grafik berikut ini ada gambar grafik cara kerja dari panel surya. Bakalan saya jelasin ya ke kalian. Controller ini akan mengontrol PWM. Oke, PWM. Nah, controller ini membaca tegangan dari baterai. Dia ini membaca tegangan dari baterai apakah masih perlu diisi atau belum sesuai dengan tegangan penuh baterai yang kita input sebelumnya ya. Kalau tegangannya masih rendah, dia bakalan terus mengontrol PWM ini untuk terus bekerja. Nah, PWM ini akan mendriper atau menyupir transistor MOSFET. Nah, MOSFET ini difungsikan sebagai saklar, dia mati hidup dalam hitungan waktu. Kemudian MOSFET ini mengirimkan tegangan ke sini. Nah, karena di sini diprogram untuk mati hidup, jadi di sini arusnya terganggu ya. Arusnya akan terganggu. Tapi semakin banyak transistor MOSFET, ini bakalan mempengaruhi arus dari sumber. Kenapa? Karena di sini jauh lebih banyak ya. Jauh lebih banyak busbarnya, jauh lebih banyak penampang untuk mengalirkan arus. Dan dia bakalan mengisi baterai. Jadi dari power source masuk ke MOSFET, MOSFET dikontrol oleh PWM, controller membaca tegangan baterai ini memberikan informasi ke controller, lalu kemudian controller ini menghidupkan MOSFET. Nah, MOSFET ini akan mengalirkan daya. Jadi kalau kita lihat pada karakteristik dari SCC hijau itu biasanya tegangan lompat-lompat gitu kan. Nah, itu disebabkan karena pembacaan ini. Dia membaca tegangan turun ketika pengisian dicabut. Misalnya pengisian dicabut itu biasanya baterai itu tegangannya langsung turun tuh. Nah, dibacanya sebagai baterai ini perlu diisi lagi, harus dihidupkan. Ketika dihidupkan, baterainya tiba-tiba mengarah ke tegangan penuh. Ini udah penuh, nah matiin aja katanya. Gitu. Jadi tegangan itu loncat-loncat terus. Beda kalau kita pasangin ke baterai LiPo 4 atau lithium yang dimana tegangannya itu lebih stabil ya, turunnya itu sedikit-sedikit, lebih lambat daripada baterai basah yang mana hambatannya jauh lebih tinggi. Nah, di sini kan mudah banget nih kita pahami dari SCC berbentuk PWM, bahkan kita bisa bikin SCC ini dengan Arduino ya, dengan node MCU gampang, dengan MOSFET rangkaiannya itu mirip-mirip seperti power amplifier. Biasanya sih orang-orang tuh sering ningkatin daya dari SCC non MPPT ini, dia itu ditambah MOSFET-nya, makin banyak MOSFET makin banyak arus yang mengalir. Iya betul gitu, makin banyak MOSFET makin banyak juga arus yang mengalir, tapi konsekuensinya makin panas nih kabelnya mungkin perlu kabel las mobil gitu, perlu kabel las yang 120 ampere biar nggak panas. Tapi kalau kabelnya nggak panas, kalau panel kita banyak ya otomatis panelnya yang bakalan kebakar, MC4 nya mungkin bakalan kebakar. Jadi itulah konsekuensinya. Makanya setiap kali ada instalasi daya pada tegangan yang lebih rendah, seringkali ada pembatasan daya. Misalnya ada 12 volt itu maksimumnya 260 watt, nggak boleh lebih dari 260. Kalau udah 500 watt itu wah bahaya tuh, arusnya gede banget.
Jadi kalau kita pengen ningkatin daya, tegangan baterainya harus kita tingkatin, misalnya 13 volt. SCC-nya masih tetap bekerja seperti biasa. SCC-nya masih tetap bekerja, arusnya aja yang berkurang, efisiensinya agak meningkat. Jadi begitulah cara kerja dari SCC non tracker ya. Kalian yang punya basi di bidang elektro mungkin paham ya cara kerjanya. Mungkin kalian pernah bikin project inverter misalnya. Kalian kan pakai PWM tuh. PWM-nya pakai apa itu ya, kontrolernya lupa saya. Ada sirkuit PM pokoknya pernah kalian pakai untuk bikin inverter, atau pernah kalian juga membuat jolotip itu juga flip flop ya. Jolotip itu mirip tapi dia pakai flip flop. Jadi kalian, semoga kalian bisa paham ya cara kerja dari ini. Kalau kalian, saya yakin deh kalau kalian itu udah paham sedikit mengenai komponen elektro, fungsi-fungsi dari komponen transistor, resistor, kapasitor, dioda, MOSFET dan lain-lain, kalian bisa bikin rangkaian dengan cara kerja yang kayak gini. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu.